Kita awali dengan ta'awud dan basmalah. Nadanya seperti biasa, nada datar dan nada naik saja. Nanti kita ulang-ulang di makom ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hudamah wa ma adraka mal hudamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadan fi 'amadin mumaddadan. Ini secara keseluruhan surat Al-Humazah. Sekarang kita perinci satu persatu hukum bacaan dalam setiap kata di surat Al-Humazah ini. Kita awali dengan ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada hukum bacaan apa saja di sana? Yang pertama di wailun. Wai itu ada lin ya. Ya sukun, sebelumnya ada watka itu ada madlin, linnya lunak wailun, kemudian bertemu dengan lam. Pasti di dalam Al-Quran ditandai dengan tasjid, itu menunjukkan bacaan idgham. Bacaan idgham itu dimasukkan, artinya bunyi wailun pada lafaz itu dimasukkan ke dalam lam. Jadi bukan wailun liku tapi wailul likul, namanya idgham bila gunnah, dimasukkan tapi dengan tidak mendengung. Jadi sekali lagi, wailul likulli dimasukkan dengan tidak mendengung. Kemudian likulli humazatin. Humazatin di sana sama, ada humazatin itu ada kasroten bertemu dengan lam. Sama bacaan idgham bila guna, dimasukkan bunyi n-nya ke dalam lam disertai dengan tidak mendengung, dimasukkan dengan tidak mendengung. Humazatil lumazah. Lumazatin dibaca lumazah. Itu ada hukum bacaan yang namanya tak marbuto ya. Jadi ada bentuknya seperti ha, tapi ada titiknya di atas, namanya tak marbuto. Kalau diwakofkan, kalau dimatikan berfungsi seperti ha. Kalau dimatikan berfungsi sebagai huruf ha, seperti lumazah. Bandingkan dengan humazatin. Humazatil sama-sama tak marbutonya kalau dibaca waso berfungsi sebagai tak. Humazatil lumazah, bukan lumazat ya. Yang satunya humazatil jadi tak, sementara yang kedua lumazah. Jadi ya, ini lebih jelas tentang perbedaan antara tak marbuto. Kalau dibaca wasol berfungsi sebagai
hak, tapi kalau wakof kalau dihentikan berfungsi sebagai hak. Ya. Kita latih, diperhatikan nadanya biasa nada datar, naik dan datar. Nada yang pertama datar, nada yang kedua naik. Nah, seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Nada naiknya wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian nada datarnya wailul likulli humazatil lumazah. Silakan yang di rumah sekali lagi kita niatkan sambil belajar, sambil nambah ibadah di malam menjelang tidur. Kita baca bersama-sama hitungan ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Wailul likulli humazatil lumazah. Nada naiknya 1, 2, 3. Wailul likulli humazatil lumazah. Nada datarnya 1, 2, 3. Wailul likulli humazatil lumazah. Ini di Al-Humazah ayat yang pertama. Sekarang di ayat yang kedua. Alladzi jama'a malan wa'addadan. Di ayat yang kedua kita lihat di alladzi, di sana ada alif lam bertemu dengan lam, maka namanya bacaan idgham syamsiyah. Lah khusus untuk bacaan al itu kalau diawali pasti harus dibaca fathah, a-nya fathah, alladzi. Lah kemudian bagaimana dengan yang di bawah al itu ada nun kecil, itu ditanda kasroh, apakah dibaca ilazi? Ini tetap bacaannya kalau dibaca wakof dari lumazah tadi ya, kemudian ngawali dengan allazi. Allazi. Lah kemudian kalau kapan dibaca nilazi itu kalau di yang ayat sebelumnya dibaca wasol. Contohnya seperti ini. Wailul likulli humazatil lumazatinil. Jadi yang tak marbuta itu berubah menjadi bacaan tak. Humazatil lumazatinil ladzi. Jadi seperti itu. Tapi kalau di ayat sebelumnya dihentikan humazatil lumazah. Nah itu dibaca jadi hak, kemudian di allazinya bukan nilazi lagi tapi ke bacaan alnya dibaca a. Allazi, di allazi itu ada zal di kasroh, ya sukun bacaan mat tobi'i. Jama'a ma sama mat tobi'i, lan malan di sana menghadapi wau di kalimah wa'addadah. Jadi malannya dibaca menjadi malau. Ini nama bacaan idgham bihuna. Idgham itu dimasukkan bihuna dengan mendengung. Jadi lannya dibaca dimasukkan ke wau disertai dengan mendengung. Malau wa'addadah. Jangan lupa dalnya ditasjid dengan wa'addadah. Tepatnya dal di
ujung lidah nekan pada keluarnya dua gigi. Wa'addadan. Kita latih. Diperhatikan nada datar dulu. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Naik. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Datar. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yang di rumah silakan diikuti bersama-sama hitungan ketiga nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Nada naiknya 1, 2, 3. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Nada datarnya 1, 2, 3. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Ini ayat yang kedua. Kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga. Yahsabu anna malahu akhladan. Ada hukum apa saja di ayat yang ketiga ini? Yang pertama di jangan lupa dicatat guys. Yahsabu anna, nun tasydid dibaca gunnah, mendengung anna. Terus matobi malahu. Di sana ada dhamir hu, kemudian menghadapi alif. Setiap kali ada dhamir hu yang domanya dibalik atau dijongkir, itu pasti namanya matsilah. Lah matsilah itu ada dua macam, ada matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Yang diingat cuma huruf alif saja. Jadi kalau ada dhamir hu bertemu dengan alif, maka dipastikan namanya matsilah tawilah. Matsilah yang dibaca panjang. Tawilah itu panjang, sepanjang bacaan mad jaiz munfasil. Malahu khoknya bergetar akhladan. Akhladah, haknya di tenggorokan bawah. Kita latih bersama-sama Al-Humazah ayat yang ketiga dengan nada datar terlebih dahulu. Yahsabu anna malahu akhladah. Nada naik. Yahsabu anna malahu akhladan. Nada datarnya yahsabu anna malahu akhladan. Yang di rumah, mari kita latih bersama-sama sambil senam mulut ya, biar sehat juga, sehat jasmani dan rohaninya. Kita mulai dengan nada datar terlebih dahulu. Hitungan ketiga serempak bersama-sama. 1, 2, 3. Yahsabu anna malahu akhladah. Nada naik. 1, 2, 3. Yahsabu anna malahu akhladan. Nada datarnya 1, 2, 3. Yahsabu
Yahsabu annama lahu akhladan. Ini ayat yang ketiga. Kita lanjutkan dengan ayat yang keempat. Kalla la yumbazanna fil hutaman. Kita lihat di ayat yang keempat ada hukum tajwid apa saja di sana. Yang pertama di kalla itu ada lam berharokat fathah, kemudian ada alif bacaan mat tobi'i. Kemudian layum ada layun bertemu dengan huruf ba. Layun bazanna di sana dibaca layum, ada tanda mim kecil. Artinya bahwa bunyi n atau bunyi nunnya dibaca menjadi mim, seolah berbunyi mim. Layum namanya bacaan iqlab, merubah bunyi nun menjadi bunyi mim. Layum bazanna, nun tajid dibaca guna. Layum bazanna filnya di sana ada bacaan idhar koma riyah. Setiap kali al ada tanda sukun pasti bernama hukum bacaannya idhar koma riyah. Fil hutomah. Fil hutomah di sana sekali lagi ada tak marbuto. Kalau dibaca wakof berbunyi ha. Fil hutomah, bukan fil hutomat ya. Bukan fil hutomat tapi fil hutomah. Jadi bacaan ha. Kita baca, kita latih. Saya contohkan nada datar, naik dan datar. Kalla la yumbazanna fil hutaman. Nada naiknya kalla la yumbazanna fil hutaman. Nada datarnya kalla la yumbazanna fil hutaman. Yang di rumah kita latih, kita baca bersama-sama hitungan ketiga dengan nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Nada naiknya 1, 2, 3. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Nada datarnya 1, 2, 3. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Ini ayat yang keempat. Kita lanjutkan dengan ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutaman. Kita lihat ada hukum bacaan apa saja di sana. Yang pertama di wa ma itu mat tobi'i. Mat tobi'i bertemu dengan alif di adraka. Ada ketentuan apabila ada mat tobi'i bertemu dengan alif di kalimat yang lain, maka namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil bisa dibaca 2 harokat, 3, 4 sampai 5. Lebih afdal kita baca 5 harokat. Wa ma adnya dal huruf kolkola terletak di tengah-tengah kalimat, maka dalnya dibaca kolkola sughra. Ro nya ro
berharokat fathah dibaca tafkhim ro tafkhim, kemudian ada fathah diberdirikan menjadi mat tobi andau ro-nya ro tafkhim andau roka mal di sana ada huruf al bertemu dengan hak, alnya terbaca jelas, maka namanya idhar koma ria malhutomah sama taknya tak marbuto, kalau diwakofkan dimatikan berfungsi sebagai hak. Kita baca, kita latih dengan nada datar terlebih dahulu. Wa ma adraka mal hutoman, nada naiknya. Wa ma adraka mal hutoman, nada datarnya. Wa ma adraka mal hutoman. Kita latih yang ada di rumah. Kita mulai dengan nada datar, hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Wa ma adraka mal hutomah, nada naik. 1, 2, 3. Wa ma adraka mal hutomah, nada datarnya 1, 2, 3. Wa ma adraka mal hutomah. Ini yang ayat ke-5. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Ya, kita habiskan satu surat nggak apa-apa, melekan sedikit-sedikit ya. Insyaallah waktu yang kita manfaatkan. Ya tadi belum berdoa, nanti sebelum berakhir kita bacakan doa, 3 doa yang selalu kita baca, nanti kita baca di akhir. Ya, ayat yang ke-6. Narullahil muqadan. Kita lihat ada hukum bacaan apa saja di sana. Yang pertama di nanya itu ada matobi runya ro tafkhim, kemudian bertemu dengan lafdzul jalalah narullah, lafdzul jalalah lafaz Allah. Kalau diawali atau sebelum lafaz Allah itu ada huruf berharokat dhammah, maka lafaz Allahnya wajib dibaca tafkhim tebal. Narullah, runya ru tafkhim, Allahnya juga lafdzul jalalah dibaca tafkhim tebal juga. Narullahil, hilnya di sana ada al bertemu dengan mim, alnya atau lamnya dibaca jelas, maka namanya bacaan idhar koma ria. Naurullahil munya matobi muqadan, qondah itu kembali ke bacaan tak marbuto. Kalau diwakafkan berfungsi sebagai hak. Kita baca, kita latih nada datar, naik dan datar. Narullahil muqadan, nada naiknya. Narullahil muqadan, nada datarnya. Narullahil muqadan. Yang di rumah kita latih bersama-sama. Hitungan ketiga dimulai dengan nada datar. 1, 2, 3.
narullahil muqaddah. Nada naiknya 1 2 3. Narullahil muqaddah. Nada datarnya narullahil muqaddah. Sebelum kita lanjutkan di ayat berikutnya, ini kami tegaskan kembali lafaz Allah ya. Lafaz Allah itu tempatnya di lam. Di lam. Jadi narullah. Jangan sampai dirubah di bibir Allah. Berarti bukan Allah ya, tapi Allah. Narullah yang selama ini mungkin pendengarannya lafaz Allah itu di bibir dirubah. Kalau ada yang mengatakan Allah, Allahu Akbar, berarti nggak tepat bunyi lafaznya Allah. Allah itu tempatnya di lidah. Narullahil muqaddah. Kita lanjutkan di ayat yang ke 7. Allati tattali'u 'alal af'idan. Diperhatikan ada bacaan apa saja di sana. Di allati ada matobi,